Ya, Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kontekstual Bible Reading. Kita sampai di kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya persilahkan. 2 Korintus pasal 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang bersalah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu, demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersukacita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Ya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, saya membagi menjadi 3 bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama kita melihat dari ayat 1, di situ Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus. Dia mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dia menyapa jemaat Korintus itu dengan sebutan saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, janji-janji yang mana Bapak Ibu? Kita kemarin membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-6, khususnya di ayat yang ke-18, di situ firman Tuhan mengatakan, dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini satu janji yang indah yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Korintus, bahwa jemaat Korintus itu menjadi anak-anak lelakinya Tuhan, anak-anak perempuannya Tuhan. Tuhan menjadi bapa mereka. Ini satu janji yang indah. Dikatakan karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian,
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini nasihat Paulus untuk jemaat di kota Korintus supaya mereka menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Kita tahu di surat yang pertama Paulus sungguh-sungguh menegur jemaat di kota Korintus karena mereka sudah mencemarkan kehidupan mereka secara jasmani dan rohani. Mereka adalah bait sucinya Tuhan, tetapi mereka hidup mencemarkan kehidupan mereka secara jasmani dan rohani. Karena itu Paulus menegur dengan keras supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dari bagian yang pertama, Paulus mengingatkan bahwa status mereka sudah menjadi anak-anak Allah, karena itu mereka harus hidup dalam kesucian. Di bagian yang kedua, kita melihat bersama-sama dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, Paulus menyampaikan permohonan atau permintaan kepada jemaat di kota Korintus. Dikatakan di ayat yang kedua, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ini satu permintaan yang disampaikan Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Paulus meminta supaya mereka memberikan tempat bagi Paulus. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus meminta seperti ini? Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Apakah Paulus sudah tidak mendapat tempat di hati jemaat? Apakah hati jemaat sudah tertutup untuk Paulus? Bukankah di pasal yang ke-6 kemarin kita merenungkan firman Tuhan, Paulus dengan jelas mengatakan, hei orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, ayat yang ke-11 kemarin. Dan di ayat yang ke-12 dikatakan, bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Luar biasa ya, Paulus itu seorang hamba Tuhan yang mengasihi jemaat Korintus. Bagi Paulus, hati Paulus itu terbuka lebar-lebar untuk jemaat Korintus. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Dan Paulus mengatakan, seperti kepada anak-anaknya, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Mengapa Paulus meminta kepada jemaat di kota Korintus supaya memberikan tempat bagi kami di dalam hati kamu? Ya, kemungkinan besar bahwa waktu itu kan Paulus sudah mengirimkan suratnya yang pertama untuk jemaat Korintus. Surat itu memang sangat keras, berisi teguran, berisi nasihat, dan ternyata tidak semua orang-orang Korintus itu bisa menerima gitu ya, teguran, nasihat, disiplin yang disampaikan Paulus kepada mereka. Sehingga ada orang-orang yang tertutup hatinya buat Paulus. Untuk sementara relasi antara Paulus dan jemaat Korintus sempat terganggu karena surat Paulus yang bernada keras yang diterima oleh jemaat Korintus. Karena Paulus sangat mengasihi orang-orang di kota Korintus. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa Paulus meminta kepada jemaat di kota Korintus untuk memberikan tempat bagi mereka, bagi Paulus. Paulus rindu relasi dengan jemaat Korintus menjadi lebih baik kembali seperti pada waktu yang dulu. Paulus juga menyaksikan bahwa kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Paulus menegaskan pelayanannya itu pelayanan yang murni, pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan ketulusan hati. Tidak pernah Paulus itu mencari untung di tengah-tengah jemaat di kota Korintus. Berbeda dengan rasul-rasul yang lain yang pada waktu itu tuh sungguh-sungguh maksudnya melayani dengan cara yang tidak benar, bahkan mendiskreditkan nama Paulus sebagai seorang hamba yang melayani. Dan Paulus meminta dengan saat kepada jemaat Korintus, berilah tempat pada hati kami. Bahkan Paulus itu tuh tipe pelayan Tuhan yang sangat terbuka gitu ya. Ketika dia menegur, ya menegur dengan keras gitu ya. Bukan karena dia itu tidak mengasihi jemaat di kota Korintus, tapi karena hati Paulus itu terbuka lebar-lebar untuk jemaat Korintus, makanya dia sangat mengasihi dan menegur mereka, mengingatkan mereka, supaya mereka itu kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Apakah Paulus berduka cita karena sikap jemaat yang sedikit tertutup hati mereka untuk Paulus? Ternyata tidak. Dalam pelayanannya, Paulus tetap bersukacita. Nah, apa yang menjadi rahasia sukacita Paulus di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan yang secara manusia dia rasakan? Kita melihat ada 3 rahasia sukacita Paulus ketika dia melayani Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat Korintus. Yang pertama ditulis di ayat yang ke-6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Ya, jelas bahwa Paulus tetap bisa menikmati pelayanannya meskipun ada respon-respon yang kurang bersahabat, karena pelayanan Paulus berupa teguran, nasihat, peringatan gitu ya. Paulus tetap bersukacita. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, Allah itu menjadi sumber penghiburan
menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber sukacita Paulus. Ini menjadi teladan yang baik buat kita di dalam melayani Tuhan. Ya, situasi apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita karena kita memiliki Allah yang menjadi sumber sukacita kita. Yang kedua, kita lihat bersama-sama sumber sukacita Paulus adalah bahwa ada seorang rekan pelayanan yang setia menolong Paulus. Titus memang dikirim oleh Paulus untuk melihat bagaimana kondisi jemaat yang ada di kota Korintus. Nah, kita melihat bersama-sama ternyata ada seorang rekan pelayanan yang menolong Paulus di dalam melayani Tuhan, yaitu ada Titus. Dikatakan di ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-6, ada Titus yang menghiburkan kami dengan kedatangannya. Kira-kira kabar apa yang dibawa oleh Titus, Bapak Ibu? Kita melihat bersama-sama Titus membawa kabar yang baik atau good news ya, tentang keadaan jemaat di kota Korintus. Ternyata jemaat di kota Korintus itu walaupun sesaat mereka sempat sedih, sesaat mereka sempat berduka cita dalam tanda petik karena teguran, karena nasihat yang disampaikan oleh Paulus, ternyata tidak selama-lamanya jemaat di kota Korintus itu berbuat seperti itu. Dikatakan di firman Tuhan di ayat yang ke-7, dikatakan karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Bahkan Paulus mengatakan, meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang aku pernah menyesalkannya karena aku melihat bahwa suratku itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Ya, jemaat di Korintus sempat ya sedih gitu ya, mungkin dalam tanda petik mereka merasa tidak enak hati karena ditegur oleh Paulus, tetapi itu hanya seketika saja. Yang luar biasa lagi ternyata ada buah yang sangat manis dari teguran Paulus kepada jemaat di kota Korintus untuk sesaat mereka berduka cita. Tapi ternyata ada pemulihan yang Tuhan kerjakan, di mana Paulus melihat melalui kabar yang dibawa oleh Titus, jemaat di kota Korintus itu mengalami pertobatan. Dikatakan di ayat yang ke-9, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Ya, Paulus bersuka cita karena ternyata jemaat Korintus yang sesaat mereka bersedih, sesaat mereka sempat tertutup pintu hatinya kepada Paulus, tetapi ternyata kabar baik yang dibawa Titus adalah jemaat Korintus dipulihkan. Justru mereka bertobat, mereka mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Bahkan di situ dikatakan duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, mungkin juga ada kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Ini rahasia sukacita yang kedua. Titus membawa kabar baik bahwa jemaat di kota Korintus ternyata mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami pemulihan, mereka tidak menajiskan diri mereka dalam pencemaran-pencemaran jasmani dan rohani. Mereka mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ini sukacita Paulus. Ternyata pelayanan Paulus untuk menegur jemaat Korintus itu tidak sia-sia. Ada buah-buah pelayanan yang diperlihatkan melalui kabar baik yang dibawa Titus. Yang ketiga, sukacita Paulus itu karena ada kehangatan relasi antara Titus dan jemaat Korintus. Titus disambut baik oleh jemaat di kota Korintus. Dikatakan di ayat yang ke-13, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat ramah gitu ya, jemaat yang sangat welcome terhadap hamba-hamba Tuhan yang datang kepada mereka. Bahkan dikatakan, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Kehangatan relasi antara Titus yang disambut baik oleh jemaat Korintus, mereka sungguh-sungguh menyambut baik hamba Tuhan yang bernama Titus ini, membuat Paulus bersuka cita. Oh, ternyata jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Tidak selama-lamanya mereka berduka cita karena surat pertama yang dikirim oleh Paulus kepada mereka. Inilah rahasia sukacita Paulus. Nah, dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita mendapat amanat teks. Yang pertama adalah menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, karena kita ini adalah anak-anak Allah. Nasihat ini juga berlaku bagi kita saat ini.
Yang kedua, kita diingatkan untuk belajar dari teladan Paulus, bagaimana dia tetap melayani dengan sukacita. Dia berani untuk menegur, menasehati, karena dia punya hati yang lebar, punya hati yang tulus, punya hati yang mengasihi jemaat yang dilayaninya. Dan walaupun sesaat sempat ada sesuatu yang kurang baik relasi antara jemaat Korintus dengan Paulus, tapi kita bisa melihat bahwa Allah menghiburkan, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa penghiburan kepada Paulus juga. Dan ini yang menjadi hal yang indah, melayani dengan sukacita. Karena Allah menghibur, karena ada kabar baik dalam pelayanan yang diterima oleh oleh Paulus. Aplikasinya, sudahkah Bapak Ibu dan saya menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani? Yang kedua, sudahkah kita melayani dengan sukacita? Nah, biarlah dua hal ini terus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita dinasehati, ditegur, diingatkan, ya seperti jemaat Korintus, kita terbuka hati kita dan kita tidak berduka cita, tidak marah, tapi sebaliknya kita bertobat, kita dipulihkan Tuhan. Selamat mengerjakan aktivitas hari ini, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Responi firman Tuhan ini dengan aku oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Semuanya Kau hebat bagiku. Tuhan, terima kasih buat pagi ini.
Kalau kami boleh melihat satu contoh bagaimana Paulus memberitahu pada jemaat Korintus, sumber sukacitanya adalah Allah, dan ada teman-teman yang membuat sukacita, dan kalau relasi dalam pelayanan dengan jemaat yang diubahkan, bertobat, hidup benar, hidup kudus, serupa dengan Yesus, itulah sukacita. Itu sebabnya kalau kami melayani, ya Tuhan, berikan kami semangat, komitmen, dan kesungguhan, kesetiaan di dalam melayani. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya, dalam keluarga, dalam pelayanan, profesi, pekerjaan, di dalam studi, setiap langkah hidupnya. Tuhan jadikan kami berkat, dan Tuhan lindungi kami supaya semua tetap sehat, tanpa kesakitan, dan terus memuliakan Tuhan tanpa dosa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji kebesaran-Mu.